Semuanya, perkenalkan saya Selva Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing influencer, definisi, proses dan analisisnya. Yuk, disimak video ini sampai habis ya, teman-teman. Pengertian marketing influencer yaitu strategi pemasaran di mana merek atau perusahaan yang bekerja sama dengan orang individu yang memiliki pengaruh di media sosial atau industri tertentu untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Para influencer ini memiliki audiens yang sangat besar dan terikat dan dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan pembelian pengikut mereka. Contohnya Kylie Jenner memiliki platform Instagram Nice Fashion dan kosmetik. Kylie Jenner ini sering bekerja sama dengan produk kosmetik dan fashion untuk mempromosikan produk mereka melalui postingan di Instagram. Proses dari marketing influencer yaitu marketing influencer adalah strategi yang digunakan dalam dunia pemasaran. Proses melibatkan beberapa langkah dan yang pertama itu adalah identifikasi tujuan dan sasaran. Merek atau perusahaan yang mengidentifikasi tujuan kampanye sasaran yang ingin dicapai kampanye influencer marketing ini, apakah tujuan meningkatkan kesadaran merek, menjangkau audiens baru, dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada pilih influencer yang tepat berdasarkan tujuan kampanye. Pilih influencer yang relevan dengan industri atau niche produk Anda. Influencer ini memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar Anda yang memberikan hasil yang lebih efektif. Yang ketiga ada kerjasama dan kesepakatan. Kontrak influencer didiskusikan oleh kerjasama ini melibatkan pembahasan tentang jenis konten yang akan dibuat dalam periode kampanye ini. Kompensasi yang disepakati. Kompensasi bisa berupa pembayaran tunai, produk gratis, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang keempat ada strategi konten bersama influencer. Buat strategi yang sesuai dengan merek dan audiens target. Ini mencakup unboxing, review, konten kreatif, dan kolaborasi khusus tema kampanye. 5. Pelaksanaan kampanye. Influencer dapat mempublikasikan konten sesuai dengan rencana kampanye. Merek berpartisipasi dengan memberikan panduan umpan balik selama proses ini. Yang keenam ada pemantauan dan analisis. Selama kampanye, lakukan pemantauan dengan kinerja konten influencer menggunakan analisis untuk mengukur sejauh mana kampanye mencapai tujuan, jumlah tampilan, interaksi, dan peningkatan penjualan. Yang ketujuh ada evaluasi dan pengoptimalan. Setelah kampanye ini selesai, lakukan evaluasi secara menyeluruh, tinjau hasil kampanye, dan pelajari untuk kampanye yang selanjutnya. Lakukan pengoptimalan strategi berdasarkan pengalaman dan umpan balik. Proses di mana sebuah perusahaan pakaian yang bekerja sama dengan seorang influencer fashion yang terkenal mengenalkan koleksi terbaru mereka. Influencer ini kemudian membuat serangkaian posting di platform media sosial mereka, menyertakan foto produk dan memberikan cuplikan di balik layar selama pembuatan konten. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran awareness merek, menarik perhatian audiens baru, dan mendorong penjualan Analisis marketing influencer yaitu melibatkan evaluasi kinerja kampanye influencer, pengukuran dampak terhadap tujuan pemasaran, dan pengoptimalan strategi kampanye yang akan datang. Yang pertama ada mencapai tujuan kampanye, di mana mengevaluasi sejauh mana kampanye ini peningkatan kesadaran merek, peningkatan keterlibatan, dan peningkatan penjualan. Yang kedua ada engagement yaitu analisis engagement rate itu melibatkan pengukuran seberapa banyak terlibat dari konten yang dibuat oleh influencer ini, mencakup jumlah suka, komentar, dan yang lainnya. Yang ketiga ada research dan impression yaitu seberapa banyak orang yang terpapar oleh konten ini dilalui oleh influencer, seberapa sering konten ini ditampilkan, dan membantu menilai sejauh mana kampanye mencapai target audiens. 4. Ada konversi dan penjualan. Jika tujuan kampanye meningkatkan penjualan, analisis harus melibatkan pengukuran konversi dari tingkatan yang diambil oleh audiens setelah melihat konten influencer seperti pembelian produk atau kunjungan situs web. Yang kelima ada sentimen merek. Mengukur sentimen merek setelah kampanye ini memberikan wawasan tentang bagaimana audiens merespon merek yang telah dipromosikan oleh influencer. Yang keenam ada ROI, return dan investment, yaitu menghitung atau menilai efisiensi kampanye ini melibatkan dengan
perbandingan antara investasi dengan yang dikeluarkan oleh kampanye ini dengan hasil yang diperoleh dalam bentuk peningkatan penjualan atau metrik lainnya. Analisis marketing yaitu sebuah perusahaan kosmetik dapat mengevaluasi kampanye seperti melihat jumlah suka, komentar, dan posting influencer, peningkatan kunjungan situs web selama kampanye, dan penjualan produk dapat dihubungkan langsung dengan tindakan yang diambil oleh audiens dan terpengaruh oleh audiens tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next video.